Like hai, hamil atau setelah yang satu ini? Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Tiap wanita umumnya sudah sangat familiar dengan yang namanya siklus haid kan geng? Nah, haid atau menstruasi sendiri adalah siklus alami bulanan pada wanita untuk mempersiapkan agar bisa hamil. Siklus haid ini melibatkan beberapa tahap nih geng, yang kesemuanya itu dilakukan oleh interaksi hormon yang diproduksi di hipotalamus, kelenjar di bawah otak ya, dan juga indung telur. Gini gengs, pada awal siklus, lapisan dinding rahim perempuan itu atau dikenal dengan endometrium akan mulai berkembang dan menebal, dan ini berisi pembuluh darah. Jika ternyata tidak terjadi kehamilan nih gengs, maka endometrium tadi akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Menstruasi terlambat biasanya menjadi tanda awal nih wanita tersebut hamil. Padahal kondisi ini tidak selalu begitu nih geng. Light haid juga bisa menjadi pertanda atau gejala adanya gangguan kesehatan lainnya. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan seorang ini telat haid. Yang pertama, stres. Kondisi stres yang ekstrim nih geng. Misalkan ya, karena perceraian, kematian dari orang tercinta, atau ketika bencana terjadi. Stres ini ternyata dapat menyebabkan haid pada wanita ini menjadi tidak teratur atau bisa juga terlambat. Nah, kondisi ini dikenal dengan hipotalamus amenorrhea. Sebagai informasi nih ya, hipotalamus atau area yang mengendalikan hormon menstruasi sangat-sangat dipengaruhi juga nih oleh stres. Yang kedua, merokok. Nah, wanita perlu hati-hati nih jika memiliki kebiasaan merokok, karena hal ini bisa mengganggu jadwal menstruasi kita nih. Tak hanya itu, merokok juga bisa mengganggu kesehatan tubuh lainnya, seperti nih gangguan sistem pernafasan, terganggu jantungnya, dan juga penyebab kanker dan lain-lain. 3. Obesitas. Penambahan berat badan yang berlebihan alias obesitas ini dapat memicu perubahan hormon pada wanita geng. Wanita dengan berat badan lebih atau obesitas memiliki resiko tinggi mengalami menstruasi yang terlambat. 4. Berat badannya terlalu rendah. Wanita yang mengalami gangguan makan seperti anoreksia nervosa atau bulimia mungkin mengalami telat haid. Berat badan di bawah 10% nih dari kisaran normal dapat mengubah fungsi tubuh dan menghentikan ovulasi. Nah, untuk mengembalikan siklus haidnya yang normal, sebaiknya nih berat badannya itu dinaikkan nih guys. Yang kelima, efek pil KB. Nah, pil KB sendiri kita tahu ya mengandung hormon estrogen dan juga progestin yang dapat mencegah pelepasan sel-sel telur. Agar siklus menstruasi kembali normal, diperlukan waktu hingga 6 bulan setelah berhenti mengkonsumsi pil KB nih agar kembali siklus haidnya normal. Jenis alat kontrasepsi lain yang juga bisa menyebabkan menstruasi terlambat adalah implan KB dan juga suntik KB. 6. Sindrom ovarium polikistik atau dikenal dengan PCOS. PCOS ini adalah kondisi yang menyebabkan tubuh kita ini memproduksi lebih banyak hormon androgen. Dan sekedar informasi nih, kondisi ini bisa membuat ovulasi tidak teratur atau malah berhenti nih sama sekali. Kondisi ini juga dapat menyebabkan hormon insulin dalam tubuh kita tidak seimbang. 7. Hormon prolaktin yang berlebihan. Menstruasi terlambat dapat disebabkan oleh produksi hormon prolaktin yang tidak normal. Hormon yang dihasilkan di kelenjar pituitari ini akan meningkat pada masa menyusui geng. Nah, tapi juga bisa terjadi nih akibat kondisi medis lainnya. Peningkatan hormon prolaktin ini dapat mempengaruhi kinerja hormon lain. Hormon yang terpengaruh adalah hormon estrogen dan juga progesteron, yang tentunya hormon ini sangat penting dan berperan dalam proses menstruasi. 8. Disfungsi tiroid. Nah gengs, kelenjar tiroid terletak di leher ya. Fungsi dari tiroid ini adalah untuk mengatur kinerja dari metabolisme tubuh kita. Kelenjar tiroid yang tidak aktif atau bahkan terlalu aktif dapat mempengaruhi produksi hormon. Nah, ini berimbas pada haid. Disfungsi tiroid ini juga bisa menjadi tanda gejala kelelahan serta berat badannya naik atau turun secara drastis. 9. Menopause. Kebanyakan wanita nih mengalami menopause atau berhenti menstruasi di usia 45 tahun sampai 55 tahun. Sekitar usia 40 tahunan nih, umumnya nih wanita ini mulai mengalami gejala premenopause dini. Kondisi ini menyebabkan suplai sel telurnya itu berkurang, sehingga wanita akan mengalami siklus haid yang tidak teratur. 10. Efek samping obat. Nah,
Nah, penggunaan beberapa jenis obat juga ternyata bisa berimbas nih pada siklus menstruasi wanita. Berikut ini nih, Kak Ea jelaskan ya obat-obatan yang dapat menyebabkan hambatan ya atau headnya terhambat. Di antaranya obat anti nyeri, obat untuk mencegah pembekuan darah, dan lain-lain. Siklus haid masih bisa dikatakan dalam batas normal nih jika terjadi antara 21 sampai 35 hari ya. Rata-rata haid antar bulannya juga hanya berjarak 2 hari dari bulan sebelumnya. Nah, wanita bisa menghitung siklus haid melalui kalender menstruasi ya atau dikenal menstrual diary, yaitu dengan mencatat siklus haidnya. Jadi kita bisa mengetahui nih sebenarnya siklus haid kita ini teratur atau tidak. Sementara itu, saat mencatat siklus tersebut, kita juga perlu memperhatikan nih periode berlangsungnya haid itu dan juga melihat berapa banyak sih darah yang dikeluarkan. Jika kita mengalami keanehan nih dan tidak wajar dalam siklus haid misalkan, atau jarak antar haidnya itu terlalu jauh, atau juga jarak haidnya terlalu dekat, bisa juga nih ternyata darah yang keluar terlalu banyak. Nah, atau mengalami nih gejala yang berlebihan bahkan pingsan nih geng, maka jangan lupa untuk konsultasi langsung ke dokter spesialis OB/GYN ya agar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, sekian video dari saya. Dipersilahkan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.